Nah, siapa yang nggak mau tampil atau nggak berani berhadapan-hadapan? Menurut saya Yusril. Maka ADART Partai Demokrat tahun 2020 itu harus dihancurkan. Ya, judicial review ADART partai politik ini kan bukan hanya jarang ya, tapi tidak pernah terdengar. Semua ahli hukum yang punya akal sehat tahu batasannya. Mereka sediakan advokat juga. Kita berdebat di pengadilan, ya. Kita berdebat di media. Menggugat ke judicial review-nya, nggak mengikutkan kita. Coba ikutkan kita, kan kita hadapi. Buktinya, apa yang dilakukannya kami hadapi. Bahkan dia yang secara sengaja mencari panggung yang kami nggak diikutkan. Yaitu melakukan judicial review tanpa mengajak kami. Kalau betul dia mengajak kami berdebat, ya gugat juga dong secara pihak di situ, baru keren. Mahkamah Agung bisa menguji. Dan pendapat saya itu bukan pendapat ngawur, ya. Pendapat saya itu didukung juga oleh ahli-ahli yang lain, ya. Dan disampaikan ke Mahkamah Agung. Jadi kalau pihak Partai Demokrat merasa, oh itu Yusril ngawur, ya ngawurnya sampaikan aja di Mahkamah Agung. Bagaimana caranya mereka menyampaikan itu ke Mahkamah Agung, ya saya nggak perlu ngajari mereka. Saya kan bukan lawyernya Partai Demokrat. Kalau ada tuduhan misalnya nggak mau face to face, lah ini saya mau buktikan. Beliau yang menghindar terus. Kalau mau dia kami ingin berdebat dengan dia, ya jadikan kami para pihaknya di judicial review. Tapi kalau kita ingin jujur melihat persoalan ini, maka ADART Partai Demokrat tahun 2020 itu harus dihancurkan. Dan seharusnya kalau memang Pak SBY benar-benar bersama rakyat, maka ADART Partai Demokrat 2020 ini tidak pernah lahir. Nah, artinya siapa yang nggak mau tampil atau nggak berani berhadapan-hadapan? Menurut saya Yusril. Karena dia menggugat ke judicial review-nya, nggak mengikutkan kita. Coba ikutkan kita, kan kita hadapi. Semuanya sendiri, nabrak undang-undang, bahkan nabrak UUD 45. Persoalannya kalau partai seperti itu, siapa yang bisa menguji anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai itu? Apa dibiarkan? Partai itu dibiayai dengan uang rakyat, ya. Yang punya wakil di DPR itu dapat bantuan uang APBN. Nah, partainya suka-suka ketuanya, suka-suka ketumnya, suka-suka mereka sendiri, suka-suka keluarganya. Nah, karena dia tahu di situ tidak ada ruang untuk itu, dia bawa ke situ. Itu kan secara sengaja untuk mengajak kami tidak ikut dalam pertempuran itu. Nah, sekarang kami berusaha untuk ikut bertempur. Dia yang menghindar, kalau kami yang hit, dia yang run, kan begitu. Janganlah menjadi lalat-lalat politik yang justru mengganggu konsentrasi. Konsentrasi siapa? Mereka-mereka yang saat ini bekerja keras, bahkan mempertaruhkan hidup. Dia bekerja antara hidup dan mati. Ya, judicial review ADART partai politik ini kan bukan hanya jarang ya, tapi tidak pernah terdengar. Semua ahli hukum yang punya akal sehat tahu batasannya. Pertama kali terjadi karena saya ingin melakukan satu terobosan hukum. Ya, dulu juga tidak pernah ada gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka. Orang mengatakan itu tidak ada, ya. Tapi Pak Magdir Ismail, ya, mencoba itu, mendobrak itu, dan kemudian mengabulkan. Pengadilan mengabulkan bahwa penetapan tersangka yang tidak memenuhi syarat dua alat bukti permulaan yang cukup itu bisa dibatalkan melalui proses pra-peradilan. Itu diam semua ketika ada partai, ya, yang berkuasa 2 periode, sekarang partai itu terjerembab masuk dalam oligarki, masuk di dalam partai otoriter, masuk di dalam partai tirani yang mengangkangi prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, tapi semua eksponen anak bangsa hanya diam. Ini kan tidak benar. Berani berhadapan-hadapan. Menurut saya Yusril. Partai Demokrat tak mau diam karena Yusril selalu memojokkan AHY dan SBY. Oleh sebab itu Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan menantang Yusril untuk tatap muka, agar tidak ada perdebatan di media dan cepat selesai, agar masyarakat tahu mana yang benar dan salah. Partai Demokrat telah menyerahkan sejumlah dokumen pendukung ke Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham beberapa waktu lalu.
Hal ini sebagai upaya kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mementahkan gugatan judicial review yang dilakukan Yusril Iza Mahendra mewakili kubu Muldoko. Kami itu ke Kemenkumham untuk menyerahkan berbagai bukti dan dokumen-dokumen yang menurut kami bisa membantu Kemenkumham mementahkan upaya manipulasi hukum yang dilakukan Yusril melalui uji material di MA, ujar Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Dia meminta Yusril Iza Mahendra untuk aktif mencari tahu sebelum berbicara mengenai sesuatu. Mungkin karena Yusril sudah profesor, sampai lupa mencari tahu apa yang kami lakukan di Kemenkumham, tapi sudah nafsu keburu komentar. Asal bunyi saja. Beginilah kalau memang membela yang bayar, bukan membela yang benar. Kalau bahasa anak zaman sekarang, cek dan dicek dulu, kata Herzaki. Herzaki menjelaskan dalam judicial review ADART Partai Demokrat, pihak termohonnya adalah Kemenkumham, bukan Partai Demokrat. Sehingga menurutnya dokumen-dokumen harus di Partai Demokrat ke Kemenkumham, karena pihak Partai Demokrat tidak bisa langsung ke pengadilan. Sebaiknya Yusril cuci muka dulu sebelum bicara, daripada asal bunyi. Diresapi dulu, dipikirkan baik-baik, sebelum bicara. Malu sama usia dan gelarnya, pungkas Herzaki Mahendra Putra. Sebagaimana diketahui sebelumnya, advokat Yusril Iza Mahendra tersenyum melihat upaya yang dilakukan Partai Demokrat menyerahkan dokumen ke Kemenkumham. Apakah badan peradilan sekarang sudah pindah ke Kemenkumham? Padahal semua orang tahu uji material itu diajukan ke Mahkamah Agung, kata Yusril. Yusril selaku kuasa hukum 4 anggota Partai Demokrat yang dipecah, dan mengajukan judicial review ADART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung juga merasa heran, pihak Demokrat menyerahkan surat pencabutan hak uji material dari salah satu pemohon. Memangnya mereka pengacara pemohon yang mencabut kuasanya? Lazimnya pemberi kuasa mencabut surat kuasa kepada pengacara yang diberi kuasa, dan pengacara itulah yang memberitahukan surat pencabutan tersebut ke pengadilan. Saya sendiri sebagai penerima kuasa belum menerima pencabutan kuasa itu. Rupanya surat pencabutan itu ada pada pengacara Partai Demokrat. Jangan-jangan ada Hitler yang nyuruh cabut surat kuasanya ya, tutur Yusril. Yusril menilai pengacara dan petinggi Partai Demokrat seharusnya menyerahkan jawaban, alat bukti, dan keterangan ahli ke pengadilan Mahkamah Agung. AD partai bisa saja diuji dengan Undang-Undang Parpol dan Undang-Undang HAM, misalnya kalau partai itu menganut paham Nazi yang bertentangan dengan Pancasila. Struktur kepemimpinan partainya mencerminkan pola kediktatoran dan nepotisme yang bertentangan dengan demokrasi. AD partai seperti itu diuji saja ke MA agar dibatalkan. Tidak akan timbul kekacauan karena ia diuji di MA. Yang kacau justru yang membiarkannya, pungkas Yusril. Terkait judicial review dari kubu Muldoko, Herzaki menegaskan Partai Demokrat tidak gentar. Partai Demokrat akan menghadapi proses hukum tersebut secara optimistis dan upaya optimal. Seperti Ketum AHY sampaikan, kami tidak gentar. Kami akan hadapi. Pak Yusril itu kalau jadi pengacara itu tidak selalu menang, kok. Apalagi kami yakin kami di pihak yang benar. Pak Menko Mahfud juga sudah sampaikan, judicial review Yusril tidak ada gunanya. Hanya menarik rupiah KSP Muldoko saja. Bukti bahwa Yusril tidak selalu menang, cek saja di internet. Jadi, dengan izin Allah, kami akan hadapi proses hukum ini. Insya Allah, kami akan memenangkannya, pungkas Herzaki.